Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat pagi. Nah, kita ketemu lagi dengan Ibu Rani dan Ibu Caca. Oke, nah kemarin kita kan sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron, model atom, mekanika kuantum, beserta contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk materi kita sekarang apa nih Bu Caca? Yang kali ini kita akan bahas mengenai sistem periodik unsur dan sifat-sifatnya. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda mampu menganalisis sifat kemiripan unsur dalam suatu golongan dan keperiodikannya. Karena banyaknya jenis-jenis unsur yang ada di muka bumi, maka diperlukan suatu sistem untuk menyusun dan mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, sistem pengompokannya disebut sistem periodik unsur dan bentuk penyusunan unsur tersebut berupa tabel yang disebut tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik itu terdiri atas 7 baris yang disebut dengan periode dan terdiri atas 18 kolom yang disebut dengan golongan. Nah, untuk memahami sistem periodik unsur, Ananda harus menguasai terlebih dahulu konfigurasi elektron. Ya, benar sekali. Karena nomor golongan ditentukan dari elektron valensinya, sedangkan nomor periode ditentukan dengan jumlah kulitnya. Nah, golongan dibagi lagi menjadi golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama disebut dengan golongan A, sementara golongan transisi disebut dengan golongan B. Nah, golongan-golongan di dalam tabel periodik unsur itu ada namanya bagi golongan utama ya, Bu Caca. Nah, golongan 1A itu disebut dengan golongan logam alkali. Golongan 2A disebut dengan golongan logam alkali tanah. Kemudian golongan 3A disebut dengan golongan boron. Golongan 4A disebut dengan golongan karbon. Dan golongan 5A disebut dengan golongan nitrogen. Kemudian golongan 6A disebut dengan golongan oksigen. Dan golongan 7A disebut dengan golongan halogen. Dan yang terakhir, golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Nah, untuk penentuan golongan A, Ibu, itu kita melihat elektron valensi dengan subkulit S atau S dan P. Nah, untuk penentuan golongan B, kita bisa melihat dari elektron valensi dengan subkulit S dan D. Nah, contoh soalnya ya, gimana caranya menentukan golongan dan periode untuk unsur Ca yang memiliki nomor atom 20. Nah, gini Bu, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat konfigurasi elektronnya. Dimana konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Nah, di sana kita bisa lihat elektron valensinya terletak pada subkulit S. Makanya ini sudah dapat dipastikan bahwa dia termasuk golongan A. Nah, kemudian elektronnya 2, berarti termasuk golongan 2A. Dan periodenya kita bisa lihat dia sudah terletak pada kulit 4. Jadi dia terletak pada periode keempat. Nah, sekarang kalau misalnya ada unsur yang memiliki nomor atom 6 nih Bu, dengan unsur karbon, bagaimana nih Bu cara penentuan golongan dan periodenya? Oke, kalau nomor atomnya 6 berarti elektronnya 6. Maka konfigurasi elektronnya kita mulai dari 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, jadi jumlah elektronnya semuanya ada 6. Kemudian kita lihat bahwa kulit dari elektron terluar atau kulit terluarnya adalah 2, maka dia terletak pada periode kedua. Dan elektron valensinya berjumlah 4, maka dia terletak pada golongan 4A. Oke. Nah, tadi kita sudah contoh soal yang golongan AA ya Bu Caca. Gimana kalau kita contoh soalnya untuk yang golongan B atau golongan transisi? Gimana kalau contohnya atom besi atau unsur besi yang memiliki nomor atom 26?
Gimana nih Bu Caca? Ya, berarti kita buatkan dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, di sini kita bisa lihat dia terletak pada kulit ketiga, berarti dia terletak pada periode 3. Kemudian elektron valensinya pada subkulit S dan D dengan jumlah elektron valensinya 8. Maka sudah dapat dipastikan bahwa ini terletak pada golongan 8B. Nah, tapi ada pengecualian nih Bu. Nah, di mana pada tabel periodik itu golongan 8A itu memiliki 3 kolom. Nah, artinya elektron valensi dengan jumlah 8, 9, dan 10 mereka sama-sama terletak pada golongan 8B. Jadi golongan 8B itu ada 3 kolom ya, Ya, yang benar. memiliki elektron terluarnya itu pada subkulit S dan D, tapi jumlah elektronnya itu bisa 8, 9, dan 10. Jadi kalau untuk 1B dengan 2B ini gimana ya? Jadi Bu, kita bisa lihat mungkin dari salah satu contoh unsurnya, unsur tembaga misalnya itu dilambangkan dengan Cu, dia memiliki nomor atom 29. Oh, 29 ya, lebih Ya. banyak dari atom besi tadi yang hanya 26. Ya, Ya, benar. kalau kita lihat konfigurasinya gimana nih? Mulai dari 1S2 ya, Iya, Bu Caca? benar sekali Bu. 1S2, 2S2, 2P6, berarti elektronnya udah 10 ya, masih ada 19 lagi. Kemudian lanjut setelah 2P6 itu 3S2, kemudian 3P6 dan 4S2. Udah 20 ya elektronnya, masih ada 9 lagi. Kemudian setelah 4S2 berarti 3D9 yang terakhir. Benar. Nah, berarti subkulitnya ada 4S2 dan 3D9. Nah, jumlahnya itu 2 dan 9 berarti 11 ya, Bu Ya, Caca. benar sekali. 11, maka dia terletak pada golongan 1B dan periode keempat. Benar sekali Bu. Oke. Nah, begitu juga dengan yang untuk golongan 2B ya Bu, berarti dia memiliki elektron valensi 12. Ya Bu. Jadi dia tetap subkulitnya S dan D Ya, ya. subkulitnya Oke, tetap S dengan D. Oke, nah itu kita sudah 4 contoh ya tadi dari atom Ca, kemudian C, terus apa lagi besi dan tembaga. Nah, sudah mewakili, udah cukup mewakili ya untuk golongan utama dan golongan transisi. Nah, sekarang sudah waktunya kita kuis nih Bu. Nah, kira-kira apa nih Bu kuisnya? Oke, nah dalam tabel periodik suatu unsur terletak pada golongan 5A dan periode ketiga. Nah, tanpa melihat tabel periodik unsur, silahkan tentukan nomor atom dari unsur tersebut. Nah, Ya, silahkan jawab ya di kolom komentar. Oke. Nah, susunan unsur-unsur di dalam tabel periodik ini seperti kita menyusun buku-buku yang ada di perpus ini ya. Nah, setiap rak ini disusun berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Contoh, di rak yang ini merupakan kumpulan dari buku-buku ekonomi. Kemudian yang di atas ini juga merupakan kumpulan dari buku-buku pertanian. Nah, jadi kalau orang mau mencari buku itu udah gampang. Kalau mau cari buku ekonomi tinggal dilihat di rak yang ini. Kalau mau cari buku pertanian lihat di rak yang di atasnya. Begitu juga ya kalau menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik itu, para ahli ilmuwan menyusunnya itu berdasarkan kemiripan sifat-sifat dari unsur-unsur tersebut. Nah, sifat-sifat dari unsur dalam tabel periodik itu ada 4. Apa aja Bu Caca? nah sifatnya yang pertama yaitu jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegatifan. Nah, sifat keperiodikan yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom itu merupakan jarak elektron terluar ke inti atom. Jadi semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari atomnya juga semakin besar. Jadi dari dalam satu golongan dari atas ke bawah periodenya kan semakin nambah tuh. Dari periode 1 sampai ke periode 7. Jadi jumlah kulitnya juga akan semakin bertambah. Maka dari dalam satu golongan itu dari atas ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar. Oke. Kemudian kalau dalam satu periode walaupun jumlah kulitnya sama, tapi inti atomnya atau jumlah protonnya akan semakin besar.
sehingga dia akan semakin kuat menarik elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, semakin besar gaya tarik menarik itu menyebabkan elektron akan semakin dekat ke inti. Kemudian akibatnya bahwa jari-jari atom itu akan semakin kecil. Maka dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Untuk sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Nah, besarnya energi minimum yang dibutuhkan suatu atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Nah, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Oke, nah sifat periodik unsur yang ketiga adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dibebaskan atau yang diterima dari suatu zat yang berwujud gas ketika ia menerima elektron sehingga membentuk ion negatif. Nah, dalam tabel periodik unsur sama dengan energi ionisasi tadi ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan cenderung semakin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan dia cenderung semakin besar afinitas elektronnya. Dan yang terakhir Bu Caca? Nah, sifat yang terakhir yaitu keelektronegatifan, di mana besarnya kecenderungan satu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Nah, dari dalam satu periode kiri ke kanan itu keelektronegatifan semakin besar, sedangkan dalam satu golongan atas ke bawah keelektronegatifan semakin kecil. Oke, terus bentuknya gimana? Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang tabel periodik unsur, mulai dari menentukan golongan, kemudian menentukan periodenya, dan juga menentukan sifat-sifat keperiodikannya. Nah, cukup sampai di sini ya. Bantu like, subscribe, dan sharing ya untuk mendukung konten pendidikan di dalam dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.